Diprediksi 85 juta orang tahun ini akan mudik ke Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur. Paling besar ke Jawa Tengah 23 juta, 16,8 juta ke Jawa Timur, dan 14,7 juta ke Jawa Barat perkiraannya. Apa yang akan disiapkan pemerintah daerah untuk memastikan pergerakan manusia sebesar ini aman dan lancar? Dan jangan lupa juga kita masih dalam suasana pandemi. Kita bahas bersama narasumber sudah bergabung adalah Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Mas Emil, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Emil. Mudik tahun 2022 ini diprediksi akan membludak. Bagaimana Pemprov Jawa Timur mempersiapkan, mengantisipasi, kemudian mungkin juga sudah melihat apa-apa saja kendala yang akan terjadi di lapangan? Ya, ada kaitannya dua hal. Satu dengan kelancaran arus, ya, ini berkaitan dengan lalu lintas. Yang kedua berkaitan dengan resiko penyebaran COVID-19. Nah, yang berkaitan dengan arus, tentunya dua hal ini juga saling terkait. Manakala terjadi bottleneck, maka juga rawan terjadi penumpukan dan rawan terjadi kemudian kerumunan. Nah, ini kita ada jalur udara, ada jalur darat ya, yang utamanya dua ini. Untuk jalur darat ini memang tentunya koordinasi sangat erat kita lakukan dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas. Apakah itu kemudian mengatur exit tol, kemudian kontraflow, tentunya semua dilakukan bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan kepolisian. Dan ini yang harus kita kaitkan karena jalan ini adalah network ya, jaringan. Jadi bukan hanya di satu titik. Jalan nasional nyambung ke jalan provinsi, ke jalan kabupaten, ini semuanya kita akan pastikan sinerginya supaya tidak terjadi kemudian sumbatan yang menjalar dan mengganggu keseluruhan jalan. Nah, termasuk juga saat ini ada fokus jembatan yang rusak di jalan utama di Pantura, tepatnya di Lamongan, ini diharapkan H-10 sudah bisa beroperasi. Kalau kita hitung tadi menurut Ibu Adita Irawati dari Kemenhub tanggal 29 puncaknya, insya Allah mudah-mudahan pada tanggal tersebut itu sudah beroperasi jembatan ini. Dan kemudian untuk angkutan barang sebagaimana disampaikan akan ada pengaturan mengenai pembatasan arus barang kecuali untuk logistik esensial, dan kita juga memastikan ini berlaku di arus baliknya. Kita memiliki Jatim Transportation Control Center Dinas Perhubungan yang terhubung dengan UPT, Unit P3 LAJ se-Jawa Timur di titik-titik rawan kemacetan. Nah, ini yang berkaitan dengan lalu lintas darat. Untuk yang udara kita tahu misalnya untuk pekerja migran, ini memang kita langsung kaitkan vaksin keberapa, pertama atau kedua. Kalau sudah vaksin kedua ya sudah langsung balik, kita nggak nunggu. Dan sebaliknya kalau belum vaksin kedua karantina dulu tanpa nunggu-nunggu tes PCR, sehingga mudah-mudahan kurang dari 2 jam arus ini sudah lancar. Nah, kita ada Satgas Repatriasi Jawa Timur koordinasi dengan Kodam 5 Brawijaya yang mudah-mudahan juga memperlancar arus udara. Mas Emil, itu tadi berkaitan dengan arus manusianya ya, tapi kita juga sekarang menghadapi masih pandemi, jadi kita juga harus memikirkan soal pencegahan melonjaknya kasus nanti pasca Lebaran. Nah, biasanya kalau bottleneck di jalan itu masih bisa diantisipasi, tapi kalau misalnya bottleneck di titik-titik kumpul, misalnya rumah makan, rest area, itu apa strategi yang dilakukan, atau tempat wisata? Apa strateginya, Mas Emil? Kita harus terbuka dan kita harus kemudian juga jujur menyampaikan bahwa memang kita ingin momen ini menjadi momen juga kebangkitan ekonomi. Artinya apa? Kita dengan arus mudik yang sedemikian besar, daerah mendambakan adanya juga arus perputaran ekonomi. Tapi jangan sampai ini tidak terkendali. Nah, oleh karena itu diantaranya hal-hal seperti tempat-tempat wisata, restoran, pusat perbelanjaan, ini wajib menerapkan sistem peduli lindungi. Ini yang akan dipastikan, dan juga harus ada ketersediaan aparat personil yang memadai untuk memantau kapasitas keterisian yang ada di tempat-tempat tersebut. Nah, ini kita perhatikan bahkan dari mulai ruang parkirnya, semua kuota ini dikoordinasikan dengan sangat erat oleh kabupaten kota dengan Forkopimda untuk memastikan titik-titik kumpul, titik-titik keramaian ini bisa memiliki upaya mitigasi yang memadai. Salah satu prasyarat sekarang untuk mereka yang akan melakukan mudik dengan moda transportasi umum adalah vaksin booster. Bagaimana sejauh ini capaian vaksin booster di wilayah Jawa Timur, Mas Emil?
Sudah 3,3 juta kurang lebih, ini artinya sudah lebih dari 10% dan kita terus tingkatkan. Tentunya kita juga masih ada PR dengan vaksin kedua untuk terutama segmen lansia yang perlu kita dorong di beberapa kabupaten. Tetapi di kabupaten kebanyakan dari Jawa Timur, alhamdulillah sudah mencapai angka ideal dan sudah bisa fokus kepada booster. Di beberapa kabupaten tertentu masih fokus untuk mengejar vaksin kedua, terutama untuk lansia, agar mencapai angka di atas 60%. Oke, Mas Emil, bagaimana sekarang memastikan tidak ada lonjakan kasus setelah pasca mudik Lebaran ini? Secara general, apa yang akan diterapkan di seluruh provinsi Jawa Timur? Sampai hari ini semua strategi kita berkaitan dengan tingkat assessment level. Artinya kita menghitung penyebaran terhadap jumlah penduduk, kita menghitung tingkat rawat inap, kita juga memastikan tes dan tracing dilakukan secara memadai. Semua ini akan memberikan kita early warning. Apabila kemudian ada tanda-tanda kenaikan, kita akan bisa langsung mengantisipasi karena variabelnya komprehensif. Kalau dulu zona kuning, merah itu kan berdasarkan apa yang disebut sebagai rate of transmission. Nah, kalau sekarang level 1, 2, 3, 4 ini dilihat secara komprehensif. Dari mulai tingkat penyebaran, kemudian ke seberapa memadainya testing, tracing, ketersediaan rawat inap, semuanya. Nah, inilah yang akan memberikan kita tolok ukur. Nah, artinya lonjakan tidak terjadi hanya dalam sehari, ya, tapi memang kita tahu bahwa momen mudik ini akan menjadi momen yang sangat riskan. Nah, upaya apa? Ini kembali kepada yang kami jelaskan tadi. Bahwa kalau kita tidak bisa mengontrol individu satu persatu, yang kita kontrol tempatnya, lokasi wisatanya. Supaya di sana tidak terjadi kerumunan. Ya. Oke. Pemprov Jawa Timur sudah siap menerima 16 juta pemudik, Mas Emil? Kita harus selalu siap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan kita harus selalu siap untuk melindungi masyarakat dari pandemi COVID, tentunya dengan berlandaskan upaya mendorong kedisiplinan bersama. Jadi tentunya siap bukan berarti ini adalah bentuk dari overconfidence atau terlalu pede, tetapi siap adalah bentuk dari dedikasi seluruh personil di pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Baik, terima kasih Mas Emil. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur.